Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara ampuh untuk upgrade diri seorang pria. Ini adalah video yang tepat untuk kamu. Gimana caranya biar diri kamu itu upgrade? Karena gini, ketika kamu itu mengupgrade diri kamu, artinya value kamu, nilai atau kualitas dari diri kamu itu bisa meningkat. Makin banyak skill atau keterampilan yang kamu punya, maka kamu itu akan semakin mahal. Mahal di sini maksudnya adalah kamu itu pria yang berkualitas. Kamu adalah seorang pria yang percaya diri, kamu punya kemampuan yang sangat tinggi, lebih hebat daripada laki-laki yang rata-rata. Pertama, belajarlah dari satu guru dulu. Ini mungkin adalah nasihat yang jarang kalian temui. Banyak orang itu menyarankan kita harus perbanyak ilmu dari banyak guru. Menurut gue itu adalah nasihat yang salah. Kenapa? Gue akan jelaskan seperti ini. Kalau kamu pengen mendapatkan banyak sudut pandang, kamu harus punya satu sudut pandang dulu. Sebagai apa? Sebagai fondasi dan juga sebagai pembanding. Kamu tidak bisa membandingkan satu dengan yang lain tanpa kamu itu punya pegangan atau tanpa kamu punya prinsip. Jadi ini adalah sebuah konsep yang sebenarnya sederhana, tapi ini sangat penting. Jadi kalau kamu masih di bawah 25 tahun, kamu cari satu guru dulu, kamu belajar sampai kamu bisa. Intinya adalah kamu cari satu guru dulu, lalu kamu belajar sampai kamu itu master. Sampai kamu tahu semua ilmunya tentang guru kamu. Sampai kamu khatam. Baru ketika kamu sudah paham semuanya tentang ilmunya dari satu guru ini, baru kamu itu cari guru yang lain. Baru kamu itu belajar sama banyak guru. Karena kalau kamu nggak punya fondasi, kalau kamu nggak punya prinsip, kamu tuh akan jadi pembelajar yang setengah-setengah. Kamu belajar dari guru sana setengah, dari guru ini setengah, sampai akhirnya kamu bingung gitu. Kata guru ini caranya begini, kata guru ini caranya begini. Yang benar yang mana? Nah itu. Kalau kamu pernah merasa di kondisi seperti itu tanda bahwa kamu tidak belajar dari satu guru. Saran gue adalah belajar dari satu guru dulu sampai kamu puas, sampai kamu paham, bener-bener paham, baru kamu cari guru yang lain. Karena kalau kamu loncat-loncat, ya kamu gak akan dapat apa-apa. Kamu cuma dapat ilmu yang sedikit-sedikit dan akhirnya kamu akan bingung. Dan cara ini kalau kamu pengen baca bukunya atau kamu pengen cari literaturnya, namanya adalah mastery learning. Jadi apa yang gue sampaikan memang berdasarkan buku, berdasarkan data-data saintifik. Silahkan kamu cari buku itu, banyak yang ngarang. Namanya adalah mastery learning. Terus kita harus cari guru atau belajar apa bro? Sesuaikan dengan potensi dan juga bakat kamu. Kalau kamu masih bingung, carilah keterampilan yang paling kamu suka. Mungkin kamu suka basket atau suka fotografi, cari guru fotografi atau guru basket yang menurut kamu dia kompeten. Serap ilmu dari dia sebanyak mungkin sampai kamu khatam, baru kamu cari guru yang lain sebanyak-banyaknya. Agar apa? Agar kamu pertama kamu punya prinsip dulu. Ketika kamu sudah punya prinsip, ketika kamu sudah khatam satu guru, baru cari guru yang lain. Kenapa kamu bingung ya? Karena kamu tidak belajar dari satu orang dulu sampai kamu khatam, sampai kamu tahu pola pikirnya, mindsetnya seperti apa, baru kamu itu cari yang lain. Kalau kamu belajarnya loncat-loncat seperti itu, seperti yang gue sampaikan tadi, kamu gak akan kemana-mana. Kamu mungkin punya banyak ilmu, punya banyak gagasan, punya banyak sudut pandang, tapi kamu stuck, jalan di tempat. Cara yang kedua adalah ikut komunitas. Dan ini adalah cara yang sangat efektif. Ketika waktu itu gue baru masuk kuliah, itu gue masih bingung ya, ini gue harus ngapain ya. Sampai akhirnya ada teman-teman gue yang kita join komunitas aja. Dan akhirnya gue join komunitas. Pas gue join komunitas, gue ngerasa banyak sekali skill gue itu yang terasah gitu. Baik dari skill keterampilan gue, keterampilan dalam ngedesain, fotografi, ataupun skill gue dalam bercakap-cakap atau berinteraksi dengan orang lain. Dan ketika di komunitas itu, gue punya banyak teman, banyak relasi, sehingga wawasan gue itu jauh meningkat sekali. Ketika gue SMK dan tiba-tiba kuliah, itu bisa dibilang upgrade diri gue itu gila, itu besar banget. Peningkatan kualitas dirinya itu 50% lebih. Kalau kamu masih minder dan kamu masih kurang percaya diri, coba join komunitas. Tentunya komunitas yang sesuai dengan karakter kamu.
Yang ketiga adalah kenalan sama cewek. Tapi ya balik lagi, pas awal gue kenalan itu memang rasanya juga nervous, rasanya juga sakit hati, ditolak. Apalagi ditolak ketika di tengah jalan atau ditolak mentah-mentah, memang sakit. Tapi gue tetap lakuin itu terus gitu. Sampai akhirnya gue menemu sebuah poin di mana ya ditolak itu biasa. Gue udah pernah bikin video tentang gimana cara kenalan. Kenalan itu ada berapa jenisnya. Itu udah pernah gue bahas. Kalau kamu masih bingung silahkan tonton video itu. Linknya ada di deskripsi. Jadi salah satu cara untuk mengupgrade diri paling cepat adalah dengan cara kamu kenalan sama cewek. Kalau kamu kenalan sama cewek, kamu itu akan melatih banyak hal. Pertama, melatih keberanian kamu. Yang kedua, melatih interaksi kamu dengan cewek. Dan yang ketiga, melatih wawasan kamu. Yang keempat, melatih kecakapan kamu dalam berbicara. Jadi ketika kamu PDKT sama cewek lewat kenalan secara langsung, kamu itu sebenarnya melatih banyak hal, bro. Tapi banyak orang yang tidak mau praktek. Permasalahannya di situ. Kamu pengen punya pacar, tapi kamu nggak mau kenalan sama cewek, terus gimana, bro? Jadi kamu itu jangan berharap ada keajaiban yang tiba-tiba datang, ada cewek cantik tiba-tiba ngelamar kamu. Ya itu bisa aja terjadi, tapi itu kan probabilitasnya itu kecil banget gitu loh. Seorang pria sejati adalah seorang pria yang melakukan sesuatu yang bisa dikendalikan. Keajaiban itu nggak bisa kamu kendalikan, bro, karena keajaiban itu ya anugerah dari Tuhan. Yang bisa kamu kendalikan adalah ketika kamu rajin kenalan sama cewek, atau rajin menuntut ilmu, atau rajin fokus sama diri kamu sendiri. Nah kalau kamu pengen punya cewek, yang bisa kamu kendalikan adalah kamu kenalan sama cewek. Kalau ceweknya tertarik, gaskan. Kalau ceweknya nolak atau nggak tertarik sama kamu, ya di skip, cari cewek yang lain. Sesimpel itu, bro. Yang keempat adalah ikut kerja dengan orang yang sukses. Kebetulan waktu itu ketika gue masih kuliah, gue itu dekat sama dosen. Sampai gue itu juga pernah dikasih beberapa proyek sama dosen. Bahkan bukan dosen prodi, tapi dosen di luar fakultas. Kenapa gue bisa mendapatkan itu semua? Ya karena gue belajar dari dosen gue. Karena gue dekat sama dosen, akhirnya gue tahu gimana pola pikirnya dia, gimana mindsetnya dia gitu loh. Nah kamu juga bisa terapkan metode ini. Cari teman kamu yang paling sukses, cari teman kamu yang mungkin paling kamu segani, terus kamu coba berteman sama dia. Coba cari tahu kegiatannya apa, mindsetnya bagaimana, kenapa dia bisa mencapai sampai di situ, itu caranya gimana, kamu nanya. Jangan malu, bro, untuk bertanya. Nah kebanyakan orang itu malu untuk deket sama orang sukses, ngerasa bahwa wah gue malu, bro, deket sama orang sukses atau orang kaya, nanti dia jijik sama gue. Enggak, bro, itu cuman ada di kepala kamu aja. Tapi pas kamu deketin mereka, kamu nanya, itu pasti dijawab. Kalau dia nggak jawab, coba kamu cari orang yang mau jawab. Sesimpel itu, bro. Pada intinya, semua hal itu tergantung pada diri kamu sendiri. Kamu mau ngelakuin itu atau tidak. Gue akan rekap sekali lagi, ada 4 cara ampuh untuk mengupgrade diri. Yang pertama, belajar dari satu guru dulu, baru ke banyak guru. Yang kedua, ikut komunitas. Yang ketiga, kenalan sama cewek. Dan yang keempat, ikuti orang sukses. Semoga bermanfaat dan semangat, bro.